Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga ini, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas hukmul mustasna biillah. Jadi hukum mustasna, pengecualian dengan illah. Kemarin kan kita sudah bahas al-mustasna bi illah. Nah, sekarang bagaimana hukum i'rabnya atau status i'rabnya mustasna dengan illah ini akan kita lebih perincikan. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1. Asmarotil asjaru illa syajarotan. Asmarot fi'il madi, al asjaru di sini fa'il, illa adatul istisna, syajarotan ini mustasna. Nah, al asjaru ini juga adalah termasuk mustasna minhunya. Jadi di sini mustasna minhunya disebut, istisnanya juga disebut, adatul istisnanya juga mustasna di sini disebut, dan adatul istisnanya juga disebut. Jadi kan mustasna itu terdiri dari 3 ya. Pertama mustasna minhu, kedua itu adatul istisna, ketiga itu mustasna. Nah, ini 3-tiganya di sini ada. Oke, berarti lengkap ya. Taman berarti ini dia lengkap. Kemudian dia juga musbat. Jadi termasuk kalimat positif ya, karena tidak dimulai dengan nafi. Ya, jadi dia tidak kalimat nafi. Nah, kalau dia dalam keadaan seperti ini, maka kata mustasnanya ini dia mansub di 3 contoh ini. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 2. Toro terbang, al-hamamu merpati itu, illa kecuali wahidatan satu. Jadi burung-burung merpati itu terbang kecuali 1 ekor burung saja yang tidak terbang. Nah, kalau kita lihat di sini i'rab dari kata wahidatan sebagai mustasna di sini dia mansub. Ya, dia mansub setelah adatul istisna. Nah, di sini al-hamamu selain dia sebagai fa'il dari toro, dia juga merupakan mustasna minhu. Ya, mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Kan 1 ekor burung ini dikecualikan dari banyak burung yang terbang gitu. Nah, yang kecualinya hanya 1. Sehingga pengecualian ini disebut mustasna, yang dikecualikan darinya itu disebut dengan mustasna minhu. Nah, sudah kita bahas kemarin. Gitu. Nah, kalau begini model kalimatnya namanya taman mujaban ya. Maka di sini dia harus mansub di akhirnya. Mustasnanya harus mansub. Selanjutnya farra al-junudu illa al-qaida. Farra lari. Al-junudu para tentara itu, para pasukan gitu. Illa kecuali al-qaida pemimpinnya atau panglimanya itu. Hanya panglimanya yang tidak lari. Sementara pasukannya sudah habis lari mundur ya, lari menjauh dari peperangan. Kecuali hanya panglimanya saja yang tidak lari. Nah, di sini contoh-contoh yang 3 ini sama dengan contoh yang kemarin ketika kita membahas tentang mustasna biillah. Jadi di sini ada mustasna minhunya, terus ada adatul istisnanya, dan ada mustasnanya juga. Jadi ini disebut dengan kalimat yang taman mujaban. Itu sehingga dia di sini mansub ya. Mustasnanya wajib mansub. Nah, coba sekarang kita lihat pada bagian keempat, 5, 6. Ini nanti hukumnya mustasnanya itu berbeda. Lam tatafattah al-azharu illa al-banafsaja au al-banafsaju. Ya. Lam ini namanya adalah huruf nafi. Ya, fungsinya adalah menjazamkan fiil mudhari. Tatafattah ini kan fiil mudhari. Asalnya tatafattahu. Kalau ada lam maka dia menjadi tatafattah. Ya, yang jelas ini adalah termasuk huruf nafi ya yang digunakan untuk menafikan.
Al-azharu bunga-bunga itu. Jadi bunga-bunga itu tidak mekar. Illa kecuali al-banaf saja. Kecuali bunga violet. Nah, jadi semua bunga tidak ada yang mekar kecuali bunga violet ini. Nah, di sini boleh kita baca mansub al-banaf saja, dia mansub sebagai mustasna illa, boleh juga kita baca al-banaf saju dengan cara marfu. Nah, jadi cara bacanya boleh dua. Kapan cara bacanya boleh dua? Pertama, kalau mustasna minhunya disebut, mustasnanya juga disebut, dan di sini dia diikuti oleh huruf nafi. Sehingga ini kalimatnya disebut kalimat manfi, ya, kalimat negatif lah gitu. Tidak, yang berarti tidak. Ya. Jadi tidak mekar bunga-bunga itu kecuali hanya bunga violet saja. Jadi meniadakan kemekaran semua bunga. Jadi yang mekar itu hanya satu bunga saja, yaitu al-banafsaji. Gitu kan? Nah, jadi yang positif di sini hanya satu, sementara yang lainnya di sini mustasna minhunya negatif. Gitu. Nah, kalau modelnya begini, maka mustasnanya boleh dibaca rofa, boleh juga dibaca nasab. Jadi kita boleh bilang illal banaf saja atau illal banaf saju. Nah, mana-mana boleh. Jadi kadang dibaca fathah, kadang dibaca dhammah, kadang dia dibaca nasab, kadang dibaca rofa. Begitu juga contoh nomor 5. Nah, ini kan ada lam. Jadi hampir sama lah. Lam yanju, tidak selamat al-mustahimuna, orang-orang yang mandi itu, illa kecuali Ahmada, Ahmad. Mungkin karena banjir ya. Jadi banjir, kemudian orang-orang yang mandi di sungai itu dihanyutkan. Yang selamat cuma satu, yaitu Ahmad. Nah, di sini ada lam, maka ini termasuk namanya kalimat manfi. Nah, kalau dia berbentuk kalimat manfi atau kalimat negatif, maka mustasnanya, ingat ya, mustasnanya itu boleh dibaca ahmada, boleh dibaca ahmadu. Ya, jadi lam yanju al mustahimuna illa ahmada au ahmadu. Nah, boleh kita bilang illa ahmada, boleh kita bilang illa ahmadu. Jadi mana-mana, boleh. Begitu juga contoh nomor 6. Ma sallamtu 'alal qadimina illal awwala. Ma sallamtu, saya tidak mengucap salam gitu. Saya tidak bersalam 'alal qadimina, kepada orang-orang yang datang. Illa, kecuali al awwala au al awwalu. Ini dhammah ya. Kecuali yang pertama saja yang saya mengucap salam gitu. Selanjutnya tidak ada yang saya ucapkan salam gitu. Nah, di sini al-qadimina adalah mustasna minhunya, kemudian al-awwala di sini adalah mustasnanya. Nah, karena di sini dia manfi, maka mustasnanya boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca rofa. Jadi contohnya begitu. Nah, kesimpulannya kapan mustasna, ya? Kapan mustasna ini boleh dibaca nasab dan boleh dibaca rofa? Itu syaratnya pertama mustasna minhunya disebut. Ini al-azharu, al-mustahimuna, al-qadimina, ini namanya mustasna minhu. Itu disebut ya. Kedua, kalau sebelumnya ini juga ada nafi atau kalimat negatifnya. Kalimat yang membuat kalimat ini menjadi kalimat negatif ya. Jadi disebut dengan kalimat manfi. Nah, kalau dia manfi, maka mustasnanya dibaca mansub atau dibaca marfu. Boleh salah satunya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir ya. Contoh nomor 7, 8, dan 9. Kalau di contoh yang nomor 7, 8, dan 9 ini, yang dibuang itu adalah mustasna minhunya. Jadi yang di sini sebenarnya ada kata lagi. Yang sebelum illa ini ada kata, tetapi kata ini dibuang ya. Oke, kita baca ya. La yusdi an-nasihata illal mukhlisuna. Tidak sudi memberikan nasihat kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, selanjutnya ma sahabtu illal akhyara. Saya tidak
berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. La tasudu syu'ubu illa bil akhlaqi. Tidaklah unggul suatu kaum itu kecuali dengan akhlak. Ya, tidaklah unggul atau tidaklah menjadi mulia suatu bangsa itu kecuali dengan akhlak. Nah, di sini kalau kita perhatikan mustasnanya, di sini al illal mukhlisuna dia marfu. Tanda rofaknya di sini adalah wawu karena dia ini jamak muzakkaris salim. Jadi dia ini adalah sebagai fa'il dari yusdi. Kan tidaklah uh, berkenan untuk memberikan nasihat illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti yang memberikan nasihat di sini adalah orang-orang yang mukhlisun, ya, orang-orang yang ikhlas. Nah, sehingga dia menjadi fa'il di sini. Ya, walaupun datang setelah illa. Tidak ada yang memberi nasihat kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti yang memberi nasihat di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Maka dia sebagai fa'il dari fi'il mudhari yusdi. Nah, selanjutnya di sini di bagian yang kedua, di sini dia mansub, tapi mansubnya ini adalah bukan karena berfungsi sebagai mustasna, tetapi dia ini sebagai maf'ul dari sohabtu. Karena sohabtu ini fi'il fa'il ya. Sohaba fi'il madi, tu ini adalah fa'il. Nah, al-akhyaru ini adalah maf'ulnya. Maf'ul dari sohabtu. Sehingga dia di sini mansub sebagai maf'ul. Ya, ma sohabtu ilal akhyaro. Saya tidak berteman kecuali yang saya temani itu adalah orang-orang yang baik saja. Jadi orang yang saya temani adalah orang-orang yang baik begitu. Nah, sehingga al-akhyaro ini menjadi maf'ul. Kalau di sini dia jadi fa'il, di sini dia jadi maf'ul. Makanya di sini dia marfu, di sini dia mansub. Selanjutnya yang ketiga, yang ke-9, la tasudu syu'ubu illa bil akhlaqi. Bangsa itu tidak akan mulia, tidak akan maju, tidak akan unggul kecuali dengan akhlak. Nah, di sini bil akhlaqi, kata akhlaki malah di sini majrur. Majrurnya dengan huruf ba. Gitu, dengan huruf ba. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mustasna minhunya dibuang, kemudian kalimat ini berupa kalimat negatif karena di sini ada nafi, maka i'roban dari mustasnanya itu sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Di sini al-mukhlisuna sebagai fa'il, ya dia marfu. Di sini al-akhyaro sebagai maf'ul, ya dia mansub. Di sini bil akhlaki dia susunan jar majrur, ya dia jar gitu. Jadi i'robannya itu sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Ta'ammal al-amsilatas salasata al-ula. Tajidul mustasna minhu mazkuran fi kulli misalin wa tajidul kalama fi kulli minha musbatan ay ghairu manfiyin. Nah, perhatikanlah 3 contoh pertama. Kamu akan menemukan di situ mustasna minhunya disebutkan, kemudian kamu akan menemukan juga kalamnya itu musbat. Musbat ini artinya tidak ada huruf nafinya. Ghairu manfiyin, bukan kalimat yang manfi. Ya, atau ini kalimat positif ya, bukan kalimat yang negatif. Artinya tidak ada huruf nafi di situ. Wa iza ta'ammaltal mustasna, dan kalau kamu perhatikan mustasnanya, wajadtahu mansuban bil amsilatis salasati jami'iha. Kamu akan menemukan mustasna itu mansub pada ketiga contoh tadi. Ya, kita lihat lagi 3 contoh yang pertama. Ini mustasnanya mansub semua, sajarotan, wahidatan, al-qaida. Ini kan mansub semua ya. Kalau kalimatnya ini berupa kalimat positif yang tidak ada di awalnya ini huruf nafi. Oke, kita lanjutkan. Walau annaka tatabba'tal mustasna bi illa fi jami'i tarakibi allati zukira fihal mustasna minhu wa kana al-kalamu fiha musbatan lawajadtahu mansuban daiman. Kalau kamu ikuti mustasna dengan illa pada semua susunan kalimat yang di situ disebut mustasna minhunya, kemudian kalamnya itu merupakan kalam musbat, maka kamu akan menemukan mustasnanya itu selalu mansub. Jadi kapan mustasna itu selalu mansub? Pertama, kalau kalamnya itu kalam musbat yang tidak ada
tidak ada nafinya gitu, tidak ada huruf nafinya, artinya dalam bentuk kalam positif. Nah, kemudian mustasna minhunya itu disebutkan. Maka dalam kondisi ini mustasna itu pasti dia mansub selama-lamanya. Gitu. Nah, selanjutnya unzur ilal amsilatis salasatis saniyati. Lalu perhatikanlah atau lihatlah contoh-contoh yang 3 nomor 2. Berarti maksudnya yang ini. Contoh yang 3 nomor 2 itu yang ini. Perhatikan 3 yang nomor 2, berarti dari nomor 4, 5, dan 6 ini. Ya, kita lanjutkan. Tajidu al-mustasna minhu mazkuran fi kulli misalin minha aidon. Kamu akan menemukan bahwa mustasna minhunya juga disebutkan. Kama kana fil amsilatis salasatil ula. Sebagaimana pada 3 contoh pertama. Walakinnal kalama huna manfi. Nah ini ya. Tetapi kalamnya di sini adalah kalam manfi. Maksudnya kalimatnya itu terdapat huruf nafi di situ. Sehingga dia menjadi kalimat negatif. Wa iza ta'ammalta al-mustasna bi illa fi hazihil amsilati. Kalau kamu perhatikan mustasna bi illa pada contoh-contoh ini, wajatta akhirahu yaqa'u ala halaini. Maka kamu akan menemukan akhir katanya itu pada 2 kondisi. Fataratan yakunu mansuban, kadang-kadang dia mansub, wataratan yakunu tabi'an lil mustasna minhu fi i'rabihi. Tapi kadang-kadang harokatnya itu juga mengikuti mustasna minhunya dalam i'rabnya. Walau annaka tattaba'ta al-mustasna bi illa, kalau sekiranya kamu ikuti mustasna bi illa fi kulli tarkibin, pada tiap-tiap tarkib, yusbihul amsilata al-mazkurata huna, maka menyerupai contoh-contoh yang telah disebutkan di sini. Lawajadtahu daiman imma mansuban wa imma tabi'an lil mustasna minhu fil i'rabi. Maka kamu akan menemukan mustasna itu kadang-kadang mansub atau kadang-kadang mengikuti mustasna minhunya dalam i'rab. Nah, coba kita lihat di 3 contoh kedua. Ya, di sini dia mansub. Di sini dia marfu karena sebagai fa'il, ya. Dia mengikuti al-azharu, di sini dia marfu. Di sini dia mansub. Nah, di sini dia marfu karena mengikuti al-mustahimuna, di sini marfu sebagai fa'il. Kemudian di sini dia mansub sebagai mustasna, di sini boleh dia ini majrur, ya, benar ya, majrur karena mengikuti alal qadimina. Karena alal qadimina ini dia majrur. Tadi saya bilang di sini marfu ya. Ya, jadi di sini dia benar ya, majrur, mengikuti alal qadimina, karena alal qadimina di sini dia majrur, maka di sini dia juga majrur. Ini yang penjelasan yang terakhir ini yang benar ya. Jadi penjelasan saya tadi yang salah itu yang di awal tadi keliru. Ini bukan marfu di sini, tetapi dia memang benar majrur karena dia mengikuti mustasna minhunya di sini majrur. Alal qadimina majrur dengan huruf jar yaitu ala. Nah, ini yang benar. Oke, kita lanjutkan. Wa birruju'i ilal amsilatis salasatil akhirah, dan kalau kita kembali kepada 3 contoh yang terakhir, tajidul mustasna minhu mahzufan fi jami'iha, kamu akan menemukan mustasna minhunya itu dihapus di semua contoh tadi. Fa aslul misalil awwali, maka asal dari contoh yang pertama, la yusdi an-nasihata ahadan illal mukhlisuna, tidak ada satu orang pun ahadun ya, illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang ikhlas. Tidak ada yang seorang pun yang mau memberikan nasihat kecuali orang-orang yang ikhlas. Di sini ahadun ya. Jadi ahadun ini yang dibuang karena ahadun ini sebenarnya adalah mustasna minhunya, tapi dia dibuang sehingga diringkas aja menjadi la yusdin nasihata illa al-mukhlisun. Illa al-mukhlisun. Fa huzifa minal kalami labzu ahadin. Jadi dihapuslah dari kalimat tadi lafaz ahadun. Sebenarnya ada lafaz ahadun ya, tapi dihapus. Wa baqiyal misalu ba'da hadzal hasbi kama ra'aita, sehingga tinggallah
contoh itu setelah dihapus ahadunnya itu seperti yang kamu lihat, yaitu la yusdi nasihata illal mukhlisuna. Itu setelah dibuang kata ahadunnya. Wa kadzalika yuqalu fil misalainil akhirain. Maka begitu juga pada dua contoh yang di bawah, dibuang mustasna minhunya ya. Wa idza ta'ammalta al mustasna bi illa fi hazihil amsilatis salasati, jika kamu perhatikan mustasna dengan illa pada tiga contoh terakhir ini, wajadtahu mu'raban ala hasbi maudhihi fil kalami. Kamu akan melihat i'rabannya itu sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Kama law kanat illa ghaira maujudatin. Sebagaimana kalau tidak ada illa itu, ya, kalau illa itu tidak ada. Fahuwa fil misalil awali marfu'un ala annahu fa'il. Pada contoh yang pertama dia marfu' sebagai fa'il. Wa fil misalis tsani mansubun ala annahu maf'ul bih. Pada contoh yang kedua dia mansub sebagai maf'ul bih. Wa fil misalis tsalisi majrurun bil ba. Pada contoh yang ketiga dia majrur dengan ba. Oke, mari kita lihat contoh nomor 789. Nah, di sini al-mukhlisuna dia marfu karena sebagai fa'il, di sini al-akhyaro dia mansub karena sebagai maf'ul, di sini bil akhlaqi dia majrur karena adanya huruf jar yaitu bi. Jadi dia i'rabannya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Kalau dia jadi fa'il ya marfu, kalau dia jadi maf'ul ya mansub, kalau dia diiringi oleh huruf jar ya majrur, gitu. Nah, sekarang kita akan baca qawaidnya. Al-qawaidu kaidah-kaidah. Iza kana al-mustasna minhu mazkuran wa kana al-kalamu musbatan wajaba nasbul mustasna bi'illah. Jika mustasna minhunya disebutkan dan kalamnya merupakan kalam musbat, maka wajib hukumnya mustasnanya itu mansub. Itu kaidah yang pertama ya. Jadi kalau mustasna minhunya ada, terus bentuk kalimatnya adalah bentuk positif, maka wajib untuk menasabkan mustasnanya. Selanjutnya yang kedua, iza kanal mustasna minhu mazkuran, jika mustasna minhunya disebut, wa kanal kalamu manfiyan, tetapi kalamnya atau kalimatnya adalah manfi, artinya ada huruf nafinya, jaza fil mustasna bi illa ayun soba alal istisna'i wa an yatba'al mustasna minhu fi i'rabihi. Maka boleh i'rab dari mustasnanya itu mansub sebagai istisna, boleh juga mengikuti i'raban dari mustasna minhunya. Jadi boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca sesuai dengan i'raban dari mustasna minhunya. Selanjutnya yang ketiga, iza kanal mustasna minhu mahzupan, jika mustasna minhu itu dibuang, u'ribal mustasna ala hasabi ma yaqtadihi maudi'uhu fit tarkibi, maka di i'rab mustasna itu sesuai dengan kondisinya atau kedudukannya dalam kalimat. Kama law kanat illa ghaira maujudah, sebagaimana kalau tidak ada illa di posisi itu. Jadi illa di sini tidak berpengaruh apa-apa ya. Kalau mustasna minhunya dibuang, maka i'rabannya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Nah, inilah hukum-hukum cara kita membaca atau mengi'rab mustasna setelah dengan illa. Jadi kadang dia wajib mansub kalau kalimatnya itu musbat dan mustasna minhunya disebutkan. Dia bisa dibaca nasab atau dibaca sesuai dengan mustasna minhunya. I'rabannya itu apabila dia itu kalam manfi dan mustasna minhunya disebutkan. Dan dia i'rabannya itu bisa sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat jika mustasna minhunya dibuang. Nah, demikian pembahasan kali ini, lumayan menguras pikiran barangkali pembahasan tentang mustasna minhu ini, tapi video ini bisa ditonton berulang-ulang, bisa juga dengan cara dicatat, disimpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, dan insya Allah pembahasan ini tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, mohon maaf ada beberapa kesalahan keterangan tadi.
Dan terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Mohon untuk di-subscribe dan bila perlu dibagikan video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.